kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hari ini yang kemudian saya dapat bahwa ini perlu untuk dipahami, pemahaman persepsi yang ditambahkan baru lagi, karena gereja ramah anak sesungguhnya bukan diperuntukkan hanya guru atau pengasuh sekolah minggu bagi anak-anak. Karena bagian ini yang saya catat meningkatkan pelayanan gereja yang pertama, yang kedua mewujudkan lingkungan ramah anak, kemudian yang ketiga mengoptimalkan fungsi gereja. Jadi gereja ramah anak ini para narasumber mengatakan konektor ke pemerintah, fasilitator bagi gereja, kemudian memahami kebutuhan dengan pendekatan digital. Tuhan naik surga dan turun itu masa di mana dunia ada di genggaman kita. Nah, untuk itu saya kira semua orang tidak boleh gagap. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi itu bicara mengenai digital. Di banyak hal yang kemudian dipahami bahwa digital bisa menjadi berkat. Di lain sisi bisa kompromi, relativisme teologi, dan GKO berkesempatan konsentrasi fokus membekali generasi sejak dini. Dan ini adalah hal yang penting karena pelayan di gereja bukan hanya guru sekolah minggu, punya peranan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang rentan. Karena kita berebut dengan gelombang informasi, persoalan yang kita hadapi, ada pornografi, ada perundungan, ada patriarkisme, ada jarak orang tua dengan anak, ada juga diskriminasi, dan itu terjadi di dalam rumah, termasuk pengabaian orang tua terhadap anak-anak. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan di gereja karena gereja harus menjadi saksi dalam perjalanan bangsa bahwa anak-anak itu adalah manusia yang bermartabat, yang harus diperlakukan secara martabat dan dipenuhi hak-haknya. Program ini dilangsungkan itu tentu melalui proses, dan proses ini bertahap, dimulai dari bagaimana membangun perspektif anak dan perlindungan anak kepada setiap orang dewasa, terutama para pemimpin, supaya para pemimpin ini bisa mengembangkan sistem dalam lembaganya, atau juga kalau itu orang dewasa dapat melakukan perlindungan anak dimanapun dijumpai anak. Gereja ramah anak sangat dibutuhkan karena gereja merupakan kumpulan dari orang-orang percaya yang di dalamnya ada anak-anak, sehingga memastikan bahwa gereja melindungi anak-anak dalam proses berkomunitas. Gereja ramah anak sudah menjadi sebuah urgensi yang harus dilakukan oleh gereja untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak di zaman digital ini. Dengan kehadiran gereja ramah anak, gereja bisa menjadi sahabat buat anak-anak, bisa menjadi teman yang melindungi anak-anak dari segala bentuk resiko yang
mengancam kehidupan mereka dan mengancam masa depan mereka. Dan Gereja Ramah Anak bukan hanya mencegah anak mengalami kekerasan, juga bagaimana memberikan sebuah pelayanan yang holistik, sehingga gereja tidak hanya bertugas untuk menjamin pertumbuhan spiritualitas dari anak-anak, tetapi segala aspek kehidupan anak juga menjadi perhatian serius gereja, karena anak adalah generasi yang akan melanjutkan pelayanan gereja ke depan. Saya yakin bahwa kita mampu melakukannya. Kenapa kita mampu? Karena kita menjadi mitra Allah, menjadi rekan kerja Allah. Kalau kita merasa tidak mampu, percayalah Allah akan memampukan kita menjadi rekan kerja Allah dalam melayani anak-anak. Jangan lupa, anak-anak kita juga adalah anak-anak Allah.